Kami dari kelompok 8 kelas 1A program studi farmasi Fakultas Farmasi STAM 2021 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan akan mempresentasikan makalah tugas akhir biologi sel dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI dengan materi yang berjudul Dimediasi Nukleoporin Regulasi Gen Identitas Sel. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya Asira Lubis dengan NPM 212114109. Saya Elisa Putri Brutu dengan NPM 212114067. Saya Fazira Denanda Azri dengan NPM 212141040. Saya Triwayuningsih dengan NPM 212114002. Nama saya Bagus Setiawan dengan NPM 212114133. Saya Selvi Trimulyanti dengan NPM 212114072. Berikut kita akan membahas isi dari makalah ini. Pada bab 1 ada latar belakang dan tujuan. Pada latar belakang kita akan membahas apa itu regulasi gen, dan pada tujuan dari makalah ini untuk mengetahui bentuk senyawa-senyawa yang menghambat oksidasi, sistem informasi genetik, dan struktur sel yang terdapat di dalam tubuh. Pada bab 2 ada pembahasan yaitu 21 dimediasi nukleoporin regulasi gen identitas sel, 22 NUPS berinteraksi dengan SE, 23 interaksi SE dengan NUPS diperkaya di pinggiran nuklir, 24 NUPS mengatur aktivitas transkripsi gen terkait SE, 25 ada kultur dan manipulasi sel, 26 ada DAM-ID, 27 ada RNA-seq, 28 ada sequencing seq dan DNA-seq atau DNA-seq, 29 ada imunofluoresensi atau IV dan DNA FISH. Kemudian yang terakhir ada bab 3 yaitu penutup yang akan membahas kesimpulan dari makalah ini. Satu yaitu latar belakang. Semua sel dalam satu individu organisme itu memiliki perangkat DNA atau perangkat genetik yang sama. Sel-sel dari berbagai jaringan tubuh yang ada di tubuh manusia atau tubuh suatu organisme itu bakal menyusun jantung, hati, paru-paru, kulit, otak, ginjal, dan masih banyak lainnya. Mereka itu memiliki DNA yang sama di dalam nukleusnya. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa setiap sel dalam tubuh suatu individu itu menyimpan informasi dan mengkode semua protein dan RNA yang diperlukan dalam kehidupan suatu organisme atau individu tersebut. Tetapi pada kenyataannya, sel-sel tersebut itu memproduksi protein-protein yang berbeda satu sama lainnya. Banyak protein yang diproduksi berbeda-beda, jumlahnya itu berbeda-beda. Contohnya, protein yang diproduksi pada sel kulit dan sel otak itu berbeda. Demikian pula sebaliknya di antara sel-sel lainnya. Bahkan kadang suatu sel yang sama dapat memproduksi protein yang berbeda juga, sesuai dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan atau regulasi ekspresi gen di dalam sel setiap organisme, yaitu yang kita sebut dengan regulasi gen. Kita mengenal apa itu regulasi gen. Regulasi ekspresi gen atau regulasi gen itu merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi serta merupakan dasar dalam diferensiasi sel, morfogenesis, serta fleksibilitas dan adaptabilitas masing-masing dari makhluk hidup. Regulasi gen ini contohnya seperti sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas yang berfungsi memproduksi insulin. Insulin adalah hormon yang sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk mentransportkan glukosa masuk ke dalam sel. Dan tidak ada sel lain di dalam tubuh kita selain sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas yang dapat memproduksi insulin. Padahal informasi genetik atau gen insulin itu terdapat dalam semua sel yang ada di tubuh kita. Tetapi yang hanya dapat memproduksi insulin itu adalah sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas. Itulah regulasi gen.
Regulasi gen inilah yang menyebabkan adanya sel-sel secara spesifik dapat memproduksi protein tertentu yang sel-sel lainnya itu tidak dapat memproduksi protein tersebut. Contohnya itu tadi seperti sel-sel beta Langerhans, kelenjar pankreas. Kemudian contoh lainnya itu ada pada hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan jenis protein yang berperan dalam membawa molekul-molekul oksigen di dalam darah yang hanya disintesis oleh sel-sel retikulosit. Sel-sel ini yang akan berkembang menjadi sel-sel darah merah. Tidak ada jenis sel lain yang memproduksi hemoglobin selain sel-sel retikulosit ini, sama seperti sel beta Langerhans, kelenjar pankreas tadi yang memproduksi insulin kan. Mengapa hal ini itu bisa terjadi? Mengapa sel-sel otot jantung atau sel-sel epidermis kulit tidak dapat mengekspresikan gen insulin? Padahal sel-sel tersebut juga mempunyai gen insulin. Mengapa juga sel-sel retikulosit yang hanya bisa mengekspresikan gen hemoglobin, padahal sel-sel yang lainnya itu juga memiliki gen hemoglobin. Nah, inilah yang disebut dengan regulasi ekspresi gen pada saat diferensiasi sel. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Elisa Putri Berutu. Baiklah, terima kasih kepada Asira Lubis. Selanjutnya adalah pembahasan di mediasi nukleoporin regulasi gen identitas sel. Ekspresi gen spesifik tipe sel bergantung pada kontrol transkripsi spesial dan temporal yang akurat. Ribuan penambah berkontribusi pada pelaksanaan program ekspresi gen tertentu. Aktivitas gen kunci yang penting untuk identitas tipe sel didorong oleh sebagian kecil elemen pengatur yang terdiri dari kelompok enhancer yang disebut sebagai stretch enhancer atau super enhancer. Fungsi enhancer dipengaruhi oleh organisasi topologi genom yang muncul sebagai regulator utama dalam pemeliharaan ekspresi gen spesifik tipe sel. Sementara mekanisme yang tepat yang mendasari organisasi genom tetap di bawah pengawasan arsitektur kromosom spesial skala besar sebagian bergantung pada interaksi dengan amplop nuklir atau NE. Komponen NE dan kompleks polinukleil atau NPC berasosiasi dengan genom untuk memengaruhi organisasi dan ekspresi gennya. Namun, kontribusi potensial komponen NE dalam regulasi program transkripsi spesifik tipe sel masih kurang dipahami. Lapisan ganda lipid ganda dari NE terdiri dari membran nuklir luar atau ONM dan membran nuklir dalam atau INM, dan dilubangi di beberapa situs oleh NPC. Gambar beresolusi tinggi dari pinggiran kulit dari beberapa jenis sel manusia menunjukkan bahwa NE sebagian besar digarisbawahi dengan heterokromatin kecuali pada NPC. Selain peran NPC yang ditandai dengan baik dalam regulasi transport molekul, studi terutama pada ragi dan Drosophila mengungkapkan bahwa komponen NPC berasosiasi dengan wilayah genom tertentu untuk secara positif atau negatif mengatur aktivitas transkripsi gen target. Sementara sebagian besar interaksi NUP genom dalam ragi terjadi di NPC, di metazoa, NUPs dinamis juga dapat berinteraksi secara ekspresif dengan genom jauh dari NPC. Dalam sel manusia, karakteristik interaksi NUP genom masih dalam tahap awal. Namun, relevansi NUPs dalam regulasi fungsi genom telah disimpulkan dari mutasi komponen NPC yang mempengaruhi ke panel patologi spesifik. Selanjutnya, NUPs berinteraksi dengan SE.
Daerah terkait LBL secara efektif merekapitulasi peta interaksi lamin B1 dan 1D yang dijelaskan dalam sel HT1080 dan sel 3, masing-masing 97% dan 79% tumpang tindih. Ini menunjukkan bahwa seperti yang diharapkan, LBL berasosiasi dengan LAD, mendukung konservasi kontak genom yang kuat dengan lamina nuklir. Dikarakterisasi genom, transkripsi, pengurutan mRNA, dan kromatin imunopresipitasi dikombinasikan dengan pengurutan throughput tinggi dari modifikasi epigenetik tions dan DNase hypersensitivity site atau DHS. Futur interaksi LBL, NUP 153 dan NUP 93 dengan genom. Domain terkait LBL menyajikan kepadatan gen yang lebih rendah, tingkat ekspresi mRNA yang rendah, aksesibilitas kromatin yang rendah atau DHS, hunian yang lebih rendah dari CF protein isolator, dan tingkat modifikasi histon sentral yang rendah yang ditemukan pada promotor aktif atau H3K4ME3 dan elemen pengatur atau H3K27AC. Sebaliknya, domain terkait LBL menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari modifikasi histon represif H3K9ME2. Sebaliknya, situs interaksi NUP 153 dan NUP 93 terakumulasi lebih dekat ke situs awal transkripsi daripada LBL LAD. Sebagian besar di promotor distal intergenik, 53% dari NUP 153 dan 50% dari NUP 93 interaksi, dan intragenik 39% wilayah NUP 153 dan 40% interaksi NUP 93. Situs interaksi NUP 153 dan NUP 93 diperkaya untuk modifikasi histon yang terkait dengan transkripsi aktif seperti H3K4ME dan terutama H3K27AC yang menandai penambah diduga, misalnya hingga 50,5% dari situs interaksi NUP 153. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Asira Lubis. Baiklah, terima kasih kepada Elisa Putri Bruto. Selanjutnya, ada 2-3 interaksi SE dengan NUPS diperkaya di pinggiran nuklir. Untuk menguji apakah interaksi NUP-SE menunjukkan spesifisitas tipe sel, perlu dilakukan klasifikasi SE menjadi spesifik U2OS, spesifik IMR90, dan SE umum yang tumpang tindih di kedua garis sel. Dan membandingkan SE khusus U2OS dan IMR90 dilakukan dengan peta interaksi NUP 153 yang diidentifikasi dalam U2OS dan IMR90. Analisis FRAP atau pemulihan fluoresensi setelah photobleaching menunjukkan bahwa komponen NPC perancah seperti NUP 93 sangat stabil pada NPC tertanam NE. Sedangkan komponen keranjang nuklir NUP 153 itu menyajikan subpopulasi yang stabil dan dinamis. Yang terakhir, bertukar antara NPC dan nukleoplasma. Untuk menentukan lokalisasi subnuklear SE yang berinteraksi dengan komponen NPC, perlu dilakukan DNA fluorescence in situ hybridization atau FISH dalam sel U2OS dan IMR90. Ditentukanlah posisi radial relatif dari sinyal FISH di bidang tengah nukleus yang dikelompokkan menjadi 3 zona konsentris dengan area yang setara seperti gambar berikut. Kemudian
Digunakan probe yang mencakup gen dan SE yang diekspresikan secara aktif yang tidak berinteraksi dengan NUPS, yang diharapkan terlokalisasinya ke interior nuklir, serta probe dalam LAD yang diharapkan perifer. Setelah sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Triwahyuningsih. NUPS mengatur aktivitas transkripsi gen terkait SE. Komponen NPC seperti NUPS 153 mengatur ekspresi gen di Drosophila dan sel tikus tanpa secara dramatis mempengaruhi transportasi global atau kompartementalisasi nuklir. Oleh karena itu, kami mengeksplorasi peran potensial komponen NPC dalam mengatur ekspresi gen terkait SE dalam sel manusia. Percobaan RNA-seq menunjukkan bahwa knockdown dari NUP ini menyebabkan perubahan transkripsi global dalam sel U2OS yang sebanding dengan yang dilaporkan pada organisme lain atau tingkat penemuan palsu FDR 1,5. Diatur ke atas dan gen yang diatur ke bawah. Selain itu, situs interaksi NUP dikaitkan dengan gen yang diekspresikan secara berbeda. Mengungkapkan bahwa NUP 153 diperlukan untuk ekspresi gen target yang akurat dalam sel manusia. Sebagian besar gen yang digerakkan oleh SE terkait NUP mengalami perubahan ekspresi yang kuat pada penipisan. Sebagian besar gen yang digerakkan oleh SE terkait NUP mengalami perubahan ekspresi yang kuat pada penipisan. Secara konsisten, knockdown NUP menyebabkan perubahan ekspresi gen dalam sel secara konsisten. Knockdown NUP 153 menyebabkan perubahan ekspresi gen dalam sel. Masih belum jelas apakah interaksi NUP genom yang terjadi jauh dari NPC secara fungsional berbeda dari situs terkait NPC. Yang penting, hasil kami dalam sel manusia menunjukkan bahwa SE terkait NUP. Namun, interaksi tambahan antara NUPS dan SE mungkin ada di interior nuklir yang terlewatkan karena keterbatasan teknis dan analitis. Kultur dan manipulasi sel. Sel U2OS dikultur dalam DMEM atau GIPCO dan 10% FBS. Sel IMR90 dikultur dalam DMEM dan 20% FBS yang dilengkapi dengan asam amino non-esensial atau GIPCO dan kondisi rendah oksigen 3%. Garis sel yang mengekspresikan protein fusidam dihasilkan oleh infeksi retroviral dan dipilih dengan 1 gram per mili furomisin. Pembungkaman gen yang dimediasi cRNA dilakukan menggunakan kontrol oligos atau in vitro gen. LUK5-kan UAUGCA-GUUG CUCU-CCAGC 3-kan NUP 153 5-kan ACAUUGGUAGAGUGCUGCCUU 3-kan dan NUP 93 5-kan GCGCUA AUUA ACUACUGCA 3-kan dan dikirim menggunakan silent pack atau biorat. Transfeksi DNA dilakukan menggunakan lipofektamin 2000 atau in vitro gen dan 1 gram DNA. DAM-ID. DNA genom dari populasi sel stabil yang mengekspresikan protein fusidam diisolasi menggunakan kit darah dan jaringan DNIZ atau KIA-gen. Sampel DAM-ID diproses dan dianalisis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Selvi Trimulyanti. RNA-seq. Total RNA yang diisolasi dari populasi sel yang berbeda menggunakan trizol atau ambion dan dimurnikan menggunakan kit RNA-IZ atau biasa KIA-gen. Total RNA yaitu 1-2 gram. Diproses menggunakan kit LT-RNA terdampar
Illumina through seq. Illumina untuk mendapatkan perpustakaan mRNA khusus untai. Pustaka yang dihasilkan dijalankan dalam sistem pengurutan HISEQ 2500 sesuai dengan instruksi pabrik Illumina. Sekuensi chip seq dan denase seq. Chip dilakukan seperti yang dijelaskan oleh Liang ed 2013. Perpustakaan denase diproses seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh laboratorium Dr. Grew Crawford di Duke University. Informasi rinci tentang analisis data, identifikasi SE, tumpang tindih puncak pengayaan fitur. Selanjutnya yaitu imunofluoresensi atau IF dan DNA-PIS. IF dan DNA-PIS dilakukan seperti pada Jokinto et al. 2015. BAC dijelaskan dalam tabel tambahan S1 dan proses menggunakan campuran terjemahan Dignit Taurus. Probe dan DNA genom didenaturasi secara bersamaan selama 3 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Antibodi yang digunakan adalah antilemin A, sigma, anti-NUP 153, dan anti-DIG. Gambar diperoleh dalam mikroskop kompakal Carl-Zeiss 710. Untuk penilaian tinggi zona, kami menentukan posisi radial relatif dari bintik-bintik PIS dengan menghitung jarak Euclidean dari tempat PIS ke pinggiran nuklir di bidang tengah nukleus yang dikelompokkan menjadi tiga konsentrasi dari area yang setara. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan software IMARIS. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Fazira Denanda Azri. Kesimpulannya adalah bahwa komponen NPC dan INN berinteraksi dengan daerah kromatin yang berlawanan di daerah NE. Semua sel dalam satu individu organisme itu mengandung perangkat DNA yang sama. Sel-sel penyusun baik itu jantung, hati, paru-paru, ginjal, otak, kulit, tulang, dan lain-lain memiliki DNA yang sama di dalam nukleusnya. Demikian pula di setiap sel dalam tubuh individu dapat menyimpan informasi dan mengkode semua protein dan RNA yang dibutuhkan dalam organisme tersebut. Regulasi ekspresi gen merupakan sarana bagi sel untuk mengontrol struktur dan fungsi makhluk hidup. Pada regulasi sel prokariotik, misalnya pada sel bakteri, terdapat gen-gen yang berkelompok yang biasa disebut dengan operon, dan regulasi tersebut dapat berlangsung di transkripsi dan dapat dikendalikan melalui pengikat protein tertentu yang akhirnya akan memodulasi aktivitas RNA polimerase. Baiklah, hasil presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila masih sangat banyak kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.